Saya Francisca Dinda Saputri Lori dari kelas manajemen 2C. Nama saya Dimas Ibnuan Pamudi dari kelas Man 2J. Perkenalkan, nama saya Gabriel Ferdiana Dewi Pratiwi. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai akuntansi inovasi. Keep on watching. Akuntansi inovasi. Dalam rangka membangun ekosistem inovasi yang sukses, perusahaan sebaiknya tidak mengandalkan metode akuntansi tradisional sebagai satu-satunya cara untuk mengelola inovasi. Keputusan berinvestasi pada ide-ide baru dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi dari tujuan strategis, tesis inovasi, dan portofolio yang seimbang. Akuntansi inovasi lantas dapat digunakan untuk mengelola pengembangan produk dan model bisnis baru. Pada intinya, akuntansi inovasi berarti mengelola 3 kegiatan utama. Yang pertama, memutuskan investasi pada produk yang berada di tahap yang berbeda dalam perjalanan inovasi dan memastikan jumlah investasi yang tepat. Kedua, memantau dan mengukur keberhasilan suatu proyek inovasi sebagai landasan bagi para eksekutif untuk terus berinvestasi atau menghentikan investasi pada suatu produk. Ketiga, menilai dampak inovasi pada keseluruhan bisnis untuk menentukan apakah perusahaan sudah mencapai tujuan inovasi dan target portofolionya. Ini berarti bahwa akuntansi inovasi harus dilakukan pada tingkat perincian yang berbeda. Ada 3 jenis indikator kinerja utama atau KPI dalam inovasi yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan, antara lain, yang pertama, KPI laporan, kedua, KPI pengaturan, ketiga, KPI global. Di setiap KPI ini, kita juga bisa membuat perbedaan antara metrik aktivitas dan metrik dampak. Metrik aktivitas mengukur seberapa giat perusahaan menjalankan inovasi. Pengukuran dilakukan pada berapa banyak aktivitas inovasi yang berlangsung, seperti jumlah produk baru yang diluncurkan, jumlah uji coba yang dijalankan, jumlah gagasan yang berhasil dibuat. Sebaliknya, matrik dapat mengukur hasil nyata dari aktivitas inovasi yang dijalankan. Investasi bertahap. Kerangka kerja inovasi juga memberi panduan untuk memutuskan sebuah investasi. Kebanyakan rencana bisnis yang berjangka 3 hingga 5 tahun mendatang seringnya menghasilkan sebuah investasi besar yang dibayarkan di muka pada sebuah gagasan yang belum teruji. Di perusahaan, kerangka kerja inovasi menjadi panduan dan patokan yang bisa digunakan dalam berinvestasi dan mengukur keberhasilan. Ketika gagasan sudah menampakkan daya tariknya, barulah perusahaan bisa berinvestasi lebih banyak untuk mengujikan produk di pasar, lalu mengembangkan produk tersebut. Saat produk telah sesuai dengan pasar, barulah perusahaan bisa menentukan jumlah investasi untuk mengembangkan produk. Penting untuk ditegaskan bahwa jumlah investasi yang disarankan di sini bukan jumlah yang wajib diikuti. Nilai investasi yang pasti untuk setiap tahap inovasi bisa berbeda, bergantung pada si perusahaan dan industri bisnisnya. KPI laporan. Selama tim produk mengerjakan tugasnya, KPI laporan bisa membantu mereka mengukur kemajuan. Seluruh ide yang muncul harus dipilih dan dievaluasi. Setiap gagasan mengandung beberapa asumsi mentah yang harus diubah menjadi data. Target setiap tim adalah fokus dan hanya menguji asumsi yang sejalan dengan tahap inovasi mereka. Ketika mereka menemukan asumsi yang beresiko dan mulai melakukan eksperimen, KPI laporan membantu mereka capai dalam mengubah asumsi menjadi data dan seberapa jauh mereka dari target tahap inovasinya. KPI pengaturan. Untuk menjalankan KPI pengaturan, Anda harus punya kriteria sukses di setiap tahap inovasi. Jenis metrik pertama yang kita bisa monitor untuk KPI pengaturan adalah jumlah produk yang ada di lini inovasi kita dan jumlah produk di setiap tahap inovasi. KPI pengaturan memungkinkan kita untuk menilai keselarasan strategi sekaligus progres menuju kesuksesan di setiap keputusan yang kita buat.
Inovasi dikatakan sukses jika bisa menemukan model bisnis yang berkelanjutan dengan mengurangi asumsi dan memperbanyak fakta. Pada tahap-tahap awal inovasi, kita akan memiliki lebih banyak daripada fakta. Begitu tahap-tahap inovasi dijalankan, semakin dekat rasio asumsi fakta. Innovation Stage Success Criteria: mengadakan ide. Mengumpulkan apakah ide yang ada sejalan dengan tujuan strategi dan tesis inovasi perusahaan. Memilih apakah ide tertentu membantu kita mencapai portofolio yang seimbang. Mengkaji sudahkah asumsi berisikonya teridentifikasi dan adakah rencana yang jelas untuk mengujinya. Menguji ide. Masalah: sudahkah kebutuhan pelanggan dan pengujian yang harus dilakukan kepada pelanggan teridentifikasi? Solusi: sudahkah solusi yang ada diuji kepada pelanggan dan bahwa memang solusi tersebut memenuhi kebutuhan mereka serta mereka bersedia membayar untuk hal itu? Bisnis: sudahkah tim menemukan cara yang berkelanjutan untuk membuat produk mereka, saluran yang tepat untuk mendistribusikan kepada pelanggan, dan harga yang tepat untuk mendapat keuntungan? Mengembangkan ide. Menyempurnakan: sudahkah pekerja memahami dan mengoptimalkan sarana untuk menambah jumlah pelanggan, pendapat, dan keuntungan? Mempercepat: seberapa cepat jumlah pelanggan, pendapatan, dan keuntungan bertambah, dan apakah tingkat pertumbuhan membaik? Memanfaatkan: ketika tingkat pertumbuhan melambat, seberapa baik optimalisasi biaya dan efisiensi operasional? Memperbarui ide. Menganalisis: sudahkah pekerja berhasil menganalisis lingkungan bisnis mereka untuk mengetahui tren kunci dan ancaman pada model bisnisnya? Mendesain ulang: sudahkah model bisnis didesain ulang sedemikian rupa agar adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis? Mengkaji: sudahkah asumsi berisiko dalam model revisi teridentifikasi dan adakah rencana yang jelas untuk mengujinya? Kriteria awal sebuah tahap inovasi yang ditentukan oleh perusahaan harus bisa menentukan seberapa baik pekerjaan dalam menguji asumsi mereka dan mengurangi rasio asumsi fakta yang ada. Pekerja juga harus menguji asumsi yang tepat untuk perputaran tahap inovasinya. Tabel tersebut menunjukkan kriteria keberhasilan minimum yang bisa digunakan Dewan Investor dalam menetapkan keputusan bagi pekerja yang bergerak dari satu tahap inovasi ke tahap berikutnya. Selain pengambilan keputusan investasi, hal lain yang termasuk dalam metrik dampak adalah pengukuran sejauh masalahnya dan produk yang tepat bagi pasarnya. Kecepatan validasi juga merupakan metrik dampak yang penting dalam KPI pengaturan. Misalnya seberapa cepat perpindahan inovasi dari satu tahap ke tahap lainnya, dan seberapa besar biayanya. Metrik dampak lainnya mencakup jumlah model bisnis yang teruji di penghujung periode kuartal atau tahunan, balik modal dari biaya pengembangan produk, serta berbagai kemajuan yang terjadi saat proyek-proyek inovasi berhasil diluncurkan. Global KPI. KPI global mengukur seberapa baik hasil investasi pada sebuah inovasi bagi kesehatan perusahaan secara menyeluruh. Strategi inovasi yang utama adalah siklus adakan, ujikan, dan pelajari, yang diawali dengan tesis inovasi. Tesis ini berisikan serangkaian perencanaan strategi, masa depan, dan bagaimana agar perusahaan tersebut bisa berhasil. Perencanaan strategi ini lantas diujikan melalui berbagai investasi yang dilakukan pada portofolio inovasi yang ada. Berhasil atau tidaknya investasi ini merupakan parameter kualitas tesis inovasi tersebut. Pembelajaran terhadap pengalaman yang didapat menjadi panduan untuk mengiterasi dan memperbaiki tesis tersebut. Inilah akuntansi inovasi pada level strategis. Kebanyakan metrik aktivitas dalam KPI global berfokus pada portofolio produk dan jenis-jenis produk di dalamnya. Oleh karena itu, perusahaan bisa memonitor berbagai hal, semisal jumlah produk sesuai dengan tipe inovasi tertentu. Misalnya inovasi utama, serupa, dan berbeda. Bisa juga mengukur dan memonitor beberapa presentase produk yang sejalan dengan tesis inovasi
dan beberapa yang tidak. Aktivitas inovasi bisa diketahui adalah jumlah pengajuan paten, kemitraan antar startup, kerjasama akademis, dan beberapa produk yang diproduksi menggunakan metode lain. Pada tahap ini, untuk mengetahui sejauh mana dampak aktivitas inovasi terhadap budaya perusahaan, cukuplah dengan menghitung jumlah pegawai yang sudah menerima pelatihan inovasi, jumlah dewan investasi yang sudah berhasil dibentuk dan yang sedang menjalankan pengambilan keputusan, jumlah pendamping inovasi yang sudah terlatih, jumlah acara inovasi yang sudah pernah diadakan, jumlah pembicaraan eksternal yang sudah pernah diundang, serta jumlah acara eksternal yang sudah pernah diselenggarakan, dihadiri atau berpartisipasi sebagai pembicaranya. Dalam metrik dampak, pengukuran ekosistem kita yang utama adalah kontribusi inovasi. Ini adalah persentase pendapatan dari produk yang diluncurkan pada jangka waktu tertentu, misalnya dalam 3-5 tahun. Selama bertahun-tahun, 3M berhasil menjalankan proses inovasinya dengan menetapkan target ekstra bagi tim manajemennya. Positifnya target ekstra adalah bisa mengubah budaya manajemen, terutama yang biasanya terikat dengan insentif dan imbalan. Hal yang terkait dengan pendapatan adalah penghematan biaya. KPI global mencakup konversi inovasi, yaitu pengukuran persentase pelanggan lama yang beralih ke produk baru. Kita juga bisa mengukur seberapa baik produk-produk baru kita yang memperoleh pasar di berbagai wilayah yang penting bagi bisnis kita, misalnya jumlah segmen pelanggan baru. Pengukuran lain untuk mengetahui keberhasilan inovasi adalah meningkatnya kepuasan pelanggan secara keseluruhan, misalnya dihitung dengan skor promosi atau pengujian kegunaan. Kesimpulan, kombinasi antara KPI laporan, KPI pengaturan, dan KPI global adalah untuk mendapatkan seperangkat alat yang terbaik dalam akuntansi inovasi. Mereka awalnya kebingungan jika tidak ada perencanaan bisnis dan tidak tahu bagaimana cara mengukur kemajuan inovasi sekarang. Memiliki banyak pilihan, perusahaan tidak harus mengukur semuanya. Yang perlu dilakukan hanya memilih beberapa metrik utama yang selaras dengan tujuan perusahaan, model bisnis, dan tipe produk. Yang terpenting adalah menggunakan metrik bukan hanya untuk mengukur progres, melainkan untuk membuat keputusan. Pekerja harus membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan setelah masing-masing pengujian. Dewan investasi harus menggunakan data untuk memutuskan apakah akan menambah investasi, melanjutkan pengujian ke tahap berikutnya, atau justru menghentikan seluruh proyek terakhir. Para petinggi perusahaan harus mengkaji dampak keseluruhan investasi inovasi bagi seantero organisasi bisnis untuk menentukan apakah strategi inovasi yang dijalankan sudah berhasil. Berikut gambarnya. Tahap kerangka inovasi yang menjadi panduan pengembangan produk adalah siklus adakan, ujikan, pelajari yang hanya mengembangkan model-model bisnis yang sudah teruji. Keputusan investasi untuk sebuah produk tertentu adalah siklus adakan, ujikan, pelajari yang menentukan apakah investasi akan digandakan dan produk akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Strategi inovasi adalah siklus adakan, ujikan, pelajari untuk merevisi tesis inovasi berdasarkan hasil investasi yang didapat. Pada intinya, seluruh ekosistem inovasi adalah siklus adakan, ujikan, pelajari yang menguji strategi inovasi melalui praktik inovasi, dan berbagai hasil pengujiannya dimonitor melalui manajemen inovasi, yang pada akhirnya akan menghasilkan perbaikan bagi strategi bisnis. Materi berikutnya yaitu membahas mengenai praktik. Praktik inovasi adalah wujud terkini dari sebuah ekosistem inovasi. Inilah saatnya gagasan diwujudkan, diujikan, dan dikembangkan. Unsur lain di dalam ekosistem tidak akan berkembang jika praktik inovasi yang baik tidak dilaksanakan. Misalnya, perusahaan tidak bisa mengembangkan tesis inovasinya atau menyelaraskan portofolio jika tim produk tidak menguji ide produk barunya kepada pelanggan. Inti dari praktik
inovasi ini adalah suatu prinsip yang mendasar. Jika ada ide yang diluncurkan atau dikembangkan sebelum model bisnisnya diuji dan dibuktikan, maka seluruh ekosistem inovasi harus didesain agar berubah seiring dengan bukti yang ditentukan pasar. Praktik inovasi juga mengakar kuat di kerangka kerja inovasi, seperti mengadakan ide, menguji ide, mengembangkan, dan memperbarui ide. Inti kerangka kerja tersebut ialah memastikan bahwa tim produk menerapkan kreativitas yang tepat di setiap tahap inovasinya. Tujuannya yaitu mencegah pengembangan yang prematur. Yang berikutnya yaitu jurnal review. Di sini kami mengambil jurnal yang berjudul Strategi Inovasi dalam rangka menjaga keberlanjutan bisnis dalam menghadapi era volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity atau VUCA. Agar suatu bisnis dapat bertahan dalam jangka waktu lama, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Antara lain adalah adanya komplikasi rencana bisnis, pembaruan rencana bisnis reguler, menganalisis pesaing, kemudahan memasuki bisnis baru, dan kemampuan perhitungan atau kalkulasi resiko. Salah satu cara yang perlu dilakukan dalam menghadapi persaingan di era VUCA adalah melakukan inovasi dalam rangka menunjang keberlanjutan bisnis bagi suatu negara. Kesimpulannya yaitu yang pertama, di tengah era VUCA maka perusahaan harus melakukan inovasi dalam rangka menunjang keberlanjutan bisnis perusahaan. Yang kedua, Indonesia harus meningkatkan output inovasinya. Yang ketiga, adapun implementasi dari inovasi dalam rangka menunjang keberlanjutan bisnis, antara lain memperkuat research and development atau IRD dengan terus melakukan pengembangan digital skill serta mencoba dan menerapkan prototipe teknologi terbaru dan kemudian memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan inovasi seperti mobile aplikasi atau Internet of Things. Yang keempat yaitu di dalam melakukan inovasi di perusahaan, peran pemimpin sangat berpengaruh, diperlukan dalam mendorong lahirnya berbagai inovasi. Dengan mindset inovasi yang dimiliki pemimpin, maka akan lahir budaya inovasi di perusahaan yang lebih maju.